Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya dari perbankan yang akan menyelenggarakan right issue. Saham apakah ini? Saham ini adalah BNPA atau Bank Bumi Arta Tbk. Berapa rasio dari right issue-nya ya? Kemudian kapan jadwalnya? Berapa harga pelaksanaannya? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita masuk ke analisanya, pembahasannya. Sebelum kita bahas secara chart ya, kita cek beritanya ya. Di sini ini melalui cnbcindonesia.com. Ajaib Group pasang badan, BNPA penuhi modal 3 triliun. Sebelum saya bahas lebih lanjut, bahwa teman-teman pasti pernah dengar ya, atau mungkin buat teman yang belum tahu bahwa sesuai dengan peraturan sampai dengan akhir tahun ini bank-bank itu diharuskan untuk mempunyai modal minimum ya. Modal minimum itu sebesar 3 triliun. Jadi bagi bank-bank yang belum mencapai modal inti 3T, maka mereka diwajibkan untuk misalnya right issue, merger ya, seperti itu, supaya apa? Modal intinya bisa mencapai standar minimum, yaitu modalnya 3T. Nah, salah satunya Bank Bumi Arta atau BNPA ya. Untuk Bank Bumi Arta Tbk atau BNPA dipastikan bisa segera memenuhi modal inti minimum 3 triliun ya sebelum akhir tahun. Ini sejalan dengan dimulainya proses right issue perusahaan. Berdasarkan prospektusnya, BNPA menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD ya, dengan melepas 616 juta saham. Ini setara dengan 18,185 dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Jadi teman-teman bisa cek ya, bahwa dia akan menerbitkan 616 juta lembar saham. Seperti itu. Berapa sih harga pelaksanaannya? Kalau teman-teman cek ya, posisi harga pelaksanaannya itu di 1345 ya. Sehingga dana yang dihasilkan dari right issue ini maka diperoleh ya 828,52 miliar rupiah, seperti itu. Dan dengan adanya right issue ini maka dia bisa memenuhi, atau BNPA ini bisa memenuhi modal inti, yaitu sebesar minimum 3T ya, 3 triliun seperti itu. Dan kalau teman-teman cek di sini ya, adapun penggunaan dana right issue-nya ini akan digunakan untuk apa? Teman-teman bisa cek di sini, yaitu 80% untuk tambahan modal kerja ya, berupa penyaluran kredit, kemudian 10% untuk investasi di infrastruktur teknologi ya, kemudian sisanya 10% untuk ekspansi usaha ya, seperti itu. Jadi jelas bahwa ini modalnya atau hasil dari right issue-nya ini akan digunakan untuk modal kerja dan investasi untuk pengembangan bisnis ke depannya, seperti itu. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa pemegang sahamnya mayoritas lainnya seperti PT Surya Husada Investment atau SHI selaku pemegang 25,45% dari saham BNPA akan menyelenggarakan seluruh HMETD-nya, seperti itu. Kemudian PT Dana Graha Agung juga
menyelenggarakan seluruh atau melaksanakan seluruh HME-TD. PT Budiman Kencana Lestari atau BKL juga melaksanakan seluruh HME-TD-nya. Tetapi di sini Ajaib Group melalui PT Takjub Finansial Teknologi adalah pemegang 40% dari saham BNPA, menyatakan akan melaksanakan sebagian dari proporsi yang menjadi haknya. Jadi pemegang saham 40%-nya ini akan menyelenggarakan atau melaksanakan HME-TD-nya itu sebagian, jadi tidak seluruhnya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu cermati ya. Kemudian kapan sih jadwalnya? Untuk jadwalnya yaitu tanggal Kamdit untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 29 November 2022, ex-date satu hari setelahnya yaitu tanggal 30 November 2022, kemudian recording date-nya ya itu tanggal 1 Desember 2022. Kemudian pencatatan hasil dari HME-TD-nya itu tanggal 5 Desember 2022 dan masa perdagangan untuk haknya yaitu tanggal 5 Desember sampai dengan 9 Desember 2022. Sekali lagi ya, berarti harga pelaksanaannya itu di 1.345. Rasionya kalau saya coba hitungkan itu setara dengan 9 saham lama itu akan memperoleh 2 saham baru ya. Jadi rasionya 9 banding 2. 9 lembar saham yang lama akan memperoleh hak itu 2 lembar saham baru atau haknya ya, HR-nya seperti itu. Kemudian kita kembali ke chartnya ya. Untuk chartnya hari ini BNPA teman-teman bisa cek ya. Hari ini dia auto reject bawah atau minus 6,54% ke level 1430. Padahal openingnya di 1545. Kalau teman-teman cek ini kenapa sih? Karena ada sentimen ya atau ada pemberitaan bahwa pemegang saham mayoritas yaitu Ajaib ya, Ajaib Group itu akan menyelenggarakan atau melaksanakan sebagian dari haknya. Otomatis yang tadinya dia pemegang 40% akan berkurang atau terdelusi ya karena dia melaksanakan sebagian seperti itu. Sehingga dampaknya apa? Atau berdampak cukup negatif ke harganya. Sehingga teman-teman bisa cek di sini harga dari saham BNPA ini mengalami koreksi atau terkoreksi ARB, direspon pasar negatif seperti itu. Kalau dilihat secara tren jelas bahwa posisi BNPA ini secara mayor ya jangka panjang itu cenderungnya dia masih downtrend. Kenapa? Dia dikonfirmasi bahwa garis EMA 50-nya di bawah EMA 200. Kalau teman-teman lihat secara minor ya, ini cenderungnya masih cenderung sideways di range antara 1500 sampai dengan level 2000. Tetapi kalau dilihat dari posisi penutupan hari ini ditutup di ARB ya minus 6,54%, kemudian dilihat dari volumenya cukup tinggi hari ini, ada potensi atau besar kemungkinan bahwa ini distribusi ya, ada distribusi. Dan kalau ada distribusi disertai dengan volume dengan candle yang ARB seperti ini, maka ada besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan besoknya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya saham BNPA, apakah bisa keep untuk saham ini itu tergantung ke teman-teman ya. Apakah teman-teman untuk tujuannya jangka panjang ya mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tetapi buat teman-teman yang belum punya, dengan kondisi sekarang ya, ini di 1430 posisinya ARB disertai dengan volume, maka ada potensi untuk koreksi lanjutan seperti itu. Jadi buat teman-teman lebih baik tunggu saja ya. Apakah dia masih mampu kembali atau tertahan di atas 1400 atau bahkan breakdown di bawah 1400 seperti itu. Kalau dilihat posisi harga pelaksanaannya ya di 1345 di area sini, area teman-teman bisa cek di area sini ya.
grafiknya. Teman-teman bisa cek di area sini ya. Jadi kurang lebih teman-teman bisa tunggu aja mungkin di daerah harga pelaksanaan ya, seperti itu. Mengingat atau berkaca ke beberapa dari saham-saham yang menyelenggarakan right issue ya, ada potensi kalau harga pelaksanaannya di bawah harga pasar, maka harga pasarnya akan dibuat mendekati harga pelaksanaan, seperti itu. Apakah bisa berada di bawah harga pelaksanaan? Mungkin masih bisa, seperti itu. Semua kemungkinan masih bisa. Mungkin bisa jadi dia ditahan di atas harga pelaksanaan, tetapi kebanyakan adalah dibuat mendekati dari harga pelaksanaannya, dan ini sudah dalam tren mengarah ke sana, seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum punya, apakah lebih bijak untuk entry sekarang atau tunggu di harga pelaksanaannya ya? Mungkin saja teman-teman bisa dapat di bawah harga pelaksanaannya, itu akan lebih cuan buat teman-teman ya, seperti itu. Kemudian garis MACD jelas ini masih cenderungnya sideways ya, tertahan di range ini ya, 1500-an, gagal break dari MA50, kemudian ditutup ARB karena ada berita yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan. Kita coba cek broker summary-nya dari BNPA. Ini saya coba cekkan BNPA dari tanggal 21 sampai tanggal 23 dengan value net. Ini jelas distribusi masif ya, oleh YP, NI, ZP, HP, OD, seperti itu. Kalau YP, NI, ZP, HP, dan OD ini teman-teman bisa cek harganya range 1500-an ya. Jadi cukup baru, cukup di hari ini ya, kurang lebih. Jadi dia distribusi. Sedangkan yang nampung siapa sih? Yang nampung ada PD, CC, SK, GR, LG, XT. Seperti itu. PD, CC, XT ini jelas mayoritas retail ya. Jadi retail ada yang akumulasi atau ada yang nampung, ambil, seperti itu. Dan kalau dilihat posisi distribusi, maka kalau distribusinya berlanjut, maka ada potensi confirm ya, dia akan melanjutkan penurunan, seperti itu. Jadi teman-teman bisa tunggu aja, wait and see dulu ya, apakah dia masih berada di atas, tertahan di atas harga pelaksanaannya atau tidak ya. Mengingat masih ada waktu, cukup waktu ya, tanggal 24 kemudian sampai dengan tanggal 29, seperti itu. Teman-teman bisa pantau apakah harga pelaksanaannya ini tertahan di atas atau malah dia breakdown dari harga pelaksanaan. Kenapa? Saya takutkan kenapa? Ketika dia breakdown dari harga pelaksanaan, otomatis nih ya, otomatis pasti berpikir teman-teman, kalau pemegang saham BNPA, harga pasarnya aja di bawah harga pelaksanaan, buat apa saya menebus di harga pelaksanaan yang lebih tinggi? Otomatis kemungkinan untuk tidak ditebus jauh lebih besar ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya wait and see dulu, apakah masih tertahan di level 1345 sampai dengan 50-an di area sana. Kalau tertahan mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya untuk entry atau spekulasi buy, itu masih mungkin ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Oh ya, feel free for comment ya. Bagaimana pandangan teman-teman? Apakah teman-teman setuju? Apakah teman-teman akan tebus atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video